Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Narinsani, NIM 1911242-2007. Di sini saya akan membahas pemahaman saya mengenai kritik seni, objek yang akan saya kritik, cabang seni yang akan saya kritik, dan objek yang akan saya kritik akan saya kaitkan dengan dunia pendidikan. Langsung saja, kita mulai. Menurut pemahaman saya, kritik seni adalah suatu kegiatan menanggapi karya seni untuk dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Biasanya, mengkritik seni bukan hanya dalam konteks estetika saja, tetapi juga dalam konteks yang seluas-luasnya. Cabang seni yang akan saya kritik yaitu tari tradisional. Tari tradisional adalah suatu jenis tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu. Tari tradisional berpedoman luas dan berpijak pada adaptasi, seperti kebiasaan secara turun-temurun yang dianut atau dipeluk oleh masyarakat yang memiliki tari tersebut. Objek yang akan saya kritik yaitu tari Japin nelayan. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Yuk! Kalau menebang si pohon jati, papan dijaga, ayuhai sayang, papan dijaga di belah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, ibarat pohon, ayuhai sayang, ibarat pohon buah selase, si buah pagi, tumbuhlah mekar, aduhai sayang, tumbuhlah mekar di dalam taman. Dari mana datang cinta, dari mana datangnya cinta, dari mana. Tari Japin nelayan adalah tarian adat yang dilestarikan oleh masyarakat Sumatera. Tarian ini terus diwariskan secara turun-temurun dan tidak tergeser oleh perkembangan zaman. Berdasarkan sejarahnya, tarian Japin nelayan merupakan hasil dari gabungan dua kebudayaan, yaitu budaya Melayu dan budaya Arab pada masa lalu. Akulturasi ini terjadi karena kedatangan orang-orang Arab ke wilayah Sumatera dan tinggal di sini. Adat Melayu dan Arab kemudian saling mengisi dan berpengaruh pada bidang seni, seperti tari, sastra, musik, dan sebagainya. Tarian Japin nelayan dilakukan secara berpasangan dan digunakan sebagai sarana hiburan masyarakat. Bahkan, tari Japin nelayan tidak hanya terkenal di Sumatera, melainkan tersebar hingga Kalimantan dan Jawa. Kepopulerannya pun diakui hingga luar negeri, seperti negara-negara serumpun yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Gerakan tarian Japin nelayan cenderung sedikit kasar, namun masih memiliki nilai kesopanan. Tari ini dimainkan oleh penari laki-laki maupun perempuan dengan gerakan yang relatif sama. Letak perbedaannya terdapat pada gerakan tangannya. Pola tarian ini sangat sederhana dengan pengulangan secara berkesinambungan. Untuk mengiringi pementasan tari Japin, maka dibutuhkan dua unsur, yaitu
musik, dan syair-syair Melayu yang berisi pesan moral. Tarian Japin yang murni berasal dari Arab, hanya menggunakan dua alat musik yaitu marwas dan gambus. Rias dan busana tari Japin nelayan penari, pria maupun wanita akan dirias sedemikian rupa. Sedangkan busana yang dikenakan oleh penari laki-laki adalah pakaian adat Melayu, meliputi baju kurung, cekak musang, plekat, kopiah, songket, bros, dan bawahan seluar. Dan penari merupakan mengenakan baju khas Melayu meliputi baju kurung labu, selendang, tudung manto, kain samping, serta kain songket. Selain itu, tidak lupa pula aksesoris seperti kalung, anting-anting, hiasan kembang goyang, dan lainnya. Mengenai warna baju yang digunakan umumnya berwarna cerah, seperti merah, biru, hijau, dan kuning. Kostum penari Japin juga mendapat pengaruh model Islami. Fungsinya adalah untuk menutup tubuh, memperjelas ruang gerak, mempertegas identitas tari, tidak mengganggu gerakan, serta memberikan nilai estetika. Nilai kesopanan juga ditampilkan dalam setiap pementasan tari Japin. Kelebihan tari Japin nelayan adalah gerakan kaki penari yang cepat mengikuti irama pukulan pada gendang yang disebut dengan marwas. Tari Japin menggunakan pola lantai beragam. Ada 20 pola lantai yang ditarikan oleh 8 orang penari, dan tari Japin nelayan memiliki fungsi yang banyak, yakni sebagai sarana hiburan, penyambutan tamu, sarana pertunjukan, dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangannya yaitu diminati oleh kaum muda karena hampir semua elemen kaum muda dunia menyukai bentuk tarian modern yang tidak kuno serta membosankan seperti tari tradisional pada umumnya. Penari tari Japin nelayan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin menurun, sehingga ada ancaman bahwa pelestari karyanya akan terus berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya resiko hilang dan punahnya beberapa tari-tari tradisional tersebut. Nah, dalam sarana pendidikan, tari Japin nelayan adalah tarian ini tentang kebersamaan, hidup bergotong royong sesama manusia. Tari ini mengajarkan agar dalam hidup semua manusia harus saling tolong-menolong. Dari tari kita juga dapat mempelajari kehidupan masyarakat tertentu di daerah tertentu. Hal ini agar masyarakat Indonesia mengenal beragamnya suku. Di Indonesia ini beragam cara hidup dan kebudayaan tiap daerah masing-masing. Gerakan dalam tarian Japin nelayan juga cenderung mudah sehingga bisa diajarkan dalam semua kalangan usia. Lantas, bagaimana perkembangan tari Japin? Perkembangannya adalah Japin pada mulanya merupakan tarian hiburan di kalangan raja-raja di istana setelah dibawa dari Yaman oleh para pedagang-pedagang di awal abad ke-16. Masyarakat Melayu termasuk seniman dan budayawannya memiliki daya kreasi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kreasi tari Japin nelayan yang identik dengan budaya Melayu maupun dalam hal berpantun. Seniman dan budayawannya mampu membuat seni tradisinya tidak mandek, tapi penuh dinamika yang selalu dapat diterima dalam setiap keadaan. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Japin yang didendangkan.